Halo. Udah nyata. Oke, mati masih punya belum. Ngetes. Nyatet apa? Tokonya Ajan Shop. Store-nya dia itu depannya SMP 7 Bekasi. Malam ada yang nanya tempatnya di mana, mau beli sendiri. Tapi kan emang nggak di ini kan? Buka, Tapi harganya beda. beda. Mau nyobain pakai langsung di sono. Ku hanya orang yang selalu dijadikan. Tujuan kamu kemana? Udah keset. Obat putih. Ada. Udah sama. Dalam. Perjalanan ini. Kuat kan ya? Ada kelakuan laki gua. Itu dia ngeliat punya siapa coba ya. Konten kreator lah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini durasi berapa menit ya? Kita lihat hasilnya. Pak Cep, lihat saya rekam. Berangkat. Iya, berangkat dong. Oke, hati-hati. Kita sampai Pasar Cibarusan. Wih, sabar Pak, nyebrang. Jadi buat teman-teman yang mau tahu jalur alternatif dari Cibarusan ke kawasan MM 2100 itu lancar lewat sini. Di setelah pasar itu ada perempatan, kita masih lurus. Kalau hari Sabtu ramai lancar, kalau hari biasa karena ada anak-anak sekolah ya
lumayan padat merayap, cuman nggak macet. Alternatif karena jalanan yang lewat depan masih proses rekonstruksi, ini lumayan. Biasanya sih durasi perjalanan itu saya dari rumah ke tempat kerja itu sekitar 45 menit dengan kecepatan di jalan perkampungan sekitar 60 km per jam kecepatan rata-rata. Oke, nah dari pertigaan ini patokan Alfamart, kita belok kanan dari arah Pasar Cibaruga tadi. Cuman ya minusnya di jalan sini ya banyak polisi tidur karena jalan kampung kan, biar gak terlalu orang sok kencang-kencang bawa motornya, makan polisi tidur. Cuman polisi tidurnya itu terlalu kecil, jadi tajam gitu, dihajar sakit. Bisa teman-teman lihat ini kenapa handphonenya goyang ya, karena kita malam handphonenya Oppo A6 Pro, jadi nggak sestabil iPhone. Jadi hasilnya pasti nanti goyang banget. Cuman ya ini kita percobaan aja buat berbagi pemandangan perjalanan dari Cibarusah ke kawasan MF 2100. Jalanan masih lurus terus. Kalau perjalanan pagi di weekend ya, di hari Sabtu atau Minggu, kadang-kadang kita sering ngeliat orang lari pagi terus bersepeda, itu rasanya kayak iri gitu. Kok bisa ya, mereka kerjanya apa ya? Sabtu masih bisa olahraga gitu, olahraganya orang kaya lagi. Sabtu itu di jalan ini lumayan lancar ya, karena anak-anak sekolah libur, jadi perjalanan itu jadi jalanan itu jadi lancar lah, tidak terlalu padat. Biasakan teman-teman kalau ibu-ibu atau cewek yang bawa motor itu langsung kanan, kasih tahu ke mereka kalau kita dari kanan. Kita pernah pengalaman kita mau nyalip ya tiba-tiba ke kanan atau desain, ya itu resikonya fatal ya, bisa tercium aspal gitu. Nah ini contohnya nih, dia mau ngambil jalur kanan, udah ngeset tapi nggak berhenti.
targetnya di jalan ini itu 60. Contohnya polisi tidur kecil, dihajar nggak enak, dipinggang. Nah, contohnya mobil, kita kasih klakson biar dia tahu kita ada di kanan. Jadi dibiasakan ya teman-teman. Edukasi sedikit karena nggak semua orang paham, tapi kadang-kadang orang ada yang nggak suka kalau kita klakson reaksi karena klakson kita lumayan kenceng. Ini kita turun ini kecepatan, jadi kita salib lagi. Jadi di jalanan itu kita usahakan biasakan udah lebih tetap kita fokus ke jalanan. Terus kalau ada yang mencurigakan ya kita salib. Ini tadi kita dari rumah jam 6:40. I love him, I miss you. Jadi bertiga tadi kita belok kanan ya dari jalan yang aman tadi, lurus terus. Ada pertigaan kita belok kanan. Ini saya nama daerahnya nggak paham ya. Jadi saya tahu jalannya, cuma nama daerahnya kalau nggak salah sih Serang Baru. Jadi pertigaan tadi itu kalau ke kiri itu bisa tembus ke arah Cilengsi. Kalau kanannya lurus terus nanti ada mentoknya, itu ada pertigaan besar yang ke kiri ke Limpo, ke kanan ke Cipeterang lagi. Jadi mentoknya jalanan itu jalanan raya Serang Cibarusah. Jalannya Haji Mahmud siapa gitu saya lupa. Hari ini cerah banget, bukan dari hari ini sih, dari kemarin cerah banget. Nah ini kita ada pertigaan, kita ambil kiri. Baby, I love you. Kayaknya udah mau kemarau ya, udah masuk masa kemarau, cuman masih ada hujan. Nah begitu panas, aduh, hot sekali. Bekasi itu masing-masing orang punya matahari, jadi sangat dekat sekali. Jalanan belok ini kita ikutin jalan aja. Balik lagi. Pemandangannya bagus bos,
pemandangannya bagus sih, masih ada persawahan, udaranya sejuk. Kalau buat slow living enak. Apa coba polisi tidur kalau dihitung dari rumah saya sampai sini berapa banyak polisi tidur? Aduh ya Allah, kayaknya banyak orang-orang jolim di sini ya. Perjalanan ini terasa sangat mengasyikkan. Nah, ini kita sampai di daerah Danau Situlengsir. Ini ada danau, entah alami atau buatan itu, cuma lumayan buat nongkrong. Buat nongkrong sore, ngopi sama teman-teman. Sama perhatikan lagi ya kalau ada mama berjilbab panjang terus pakai sepeda listrik gitu ya, itu waspada juga itu. Karena sepeda listrik ini kan dia didesain lebih kencang ya daripada sepeda biasa. Jadi ketika mama bawa ini dia kencang, dia nggak waspada gitu melihat orang dan kendaraan lain. Ketika kita mau nyalip dia itu wajib kasih klakson karena fatal kalau sampai dia tiba-tiba belok kanan, belok kiri, bawa motor aja seenaknya, apalagi bawa sepeda kan. Itu pelajaran pentingnya. Jalanan yang tadi yang lurus, yang pertigaan, kita masih di jalan. Nah ini sekarang kita ada di pertigaan lagi tembus. Nah itu ada, kita lewat underpass tol Japek 2. Ini tol Japek 2. Dari underpass ini kita ada pertigaan, bisa lurus bisa kanan. Kita ambil jalur yang kanan aja. Polisi tidurnya itu kecil-kecil banget. Harusnya mereka ini yang bikin polisi tidur ini tahu standarnya gitu loh, tingginya berapa, terus lebarnya berapa. Jadi pas orang lewat itu tidurnya nggak sakit gitu loh. Polisi tidurnya itu kecil, jadi orang ngerasa udah hajar aja gitu loh. Tapi kalau mau mah bikin yang gede sekalian gitu, kayak di kawasan industri itu polisi tidurnya gede-gede, enak. Orang pasti ngurangin kecepatan gitu loh. Ngurangin kecepatannya pantas. Ini polisi tidur lagi depan masjid. Nah, jalanan yang tadi kita belok kanan itu kan tadi ada yang bisa lurus. Nah, ini tembusnya sama di sini. Ketemu jalurnya sama. Oh, jengkol. Tuh ada mama mau nyebrang.
pakai sepeda listrik. Klakson aja, jangan kasih dia jalan. Jalanan kita masih lurus ya, masih di jalan, nggak berubah arah ke kiri apa, ikutin jalan aja, belok kanan belok kanan, belok kiri belok kiri. Jadi kalau lurus aja ya kita nabrak. Kita mau nyalip mobil ngeselin ya, mobil ngeselin itu dia sebenarnya mobil kecil, truk engkol biasa, truk engkol biasa lah, cuman sama dia itu dimodifikasi jadi kayak kontainer. Jadi disalipnya itu karena dia panjang lumayan susah, dia mau ke kanan juga lagi nih. Gimana? Dia sering lewat sini nih mobil. Ini odol banget ini. Konyol banget ngelihatnya. Tahu truk dari mana itu. Kita udah sampai di daerah Serang Baru. Serang Baru masih lurus. Ada motor yang kita ya. Saya kalau ngeliat orang motor nyalip, orang nyalip saya itu malah gak masalah gitu. Maksudnya seneng karena dia ngejar waktu. Bukan gaya-gayaan ya. Nah, sama saya juga nyalip orang bukan karena saya saya lebih kenceng juga, tapi kita berwaktu. Yang penting gak ugal-ugalan dan gak ngajak ribut orang. Cuman kalau diajak ribut sama orang ya gak masalah, kita siap-siap aja. Kita nyalip bapak-bapak tenang. Bapak-bapak itu gak mungkin dia tiba-tiba ke kanan, itu gak mungkin. Beda kalau saya nyalip mama, cewek gitu, lalu saya klakson. Tapi kalau cowok atau bapak-bapak masih tenang. Kalau kita mau nyalip di belokan itu pandangan kita harus jauh. Mama lagi kan, mama berjilbab panjang, ibu-ibu berjilbab panjang. Ada mobil mau nyalip, dibelokan sedikit. Sabar dia dengan mobil di depannya. Di depan ini egois dia ngerasa dia nggak buru-buru, jalanan kampung santai aja lah gitu. Cuman dia nggak tahu jalanan itu jalanan krusial gitu loh buat orang yang kerja di pabrik. Buru waktu, durasi harus mungkin 20 menit, 30 menit sebelum absen dia udah nyampe pabrik gitu, harus sarapan di pabrik. Jadi supir-supir yang jalan nyantai di perkampungan tuh sebenarnya dia bukan nyalain juga sih, cuman dia ngerasanya egois gitu loh. Dia mau santai, nggak berwaktu, mau nyampe jam berapa aja bebas. Cuman dia nggak memikirkan orang lain gitu. Di kampung itu speed minimalnya berapa, maksimal berapa gitu, enggak. Ah ya, tadi untuk yang di pertigaan kita masih lurus ya.
jangan ke kanan. Kalau kanan itu arah ke mana ya, bisa ke Cives, ke Pasar Serang tembusnya. Nah ini kita belok dari lurus saja yang pertigaan tadi. Ini kita mau arah ke jalurnya bisa ke Sentu, ini jalan Serang Sentu alternatif. Kita ikutin jalan, terus ada jembatan yang secara desain parah sih. Jalanannya itu jembatannya ditinggiin, terus antar jembatan itu enggak. Nah ini belokan pertigaan, kita ambil lurus. Ambil lurus. Jangan lupa kasih sen. Nah ini ada jalanan yang baru diperbaiki belum setahun dan jalanannya sudah retak di tengah-tengah. Bisa lihat kan? Ada sekitar 1 senti lah, 2 senti lebih malah perkiraan. Ini anggarannya bisa dari dana desa ini kalau kemungkinan. Ya semoga aja nggak dikorupsi, kualitasnya terbaik. Cuman karena emang tanahnya labil, mungkin geser. Cor-corannya kalau di daerah sini lumayan. Yang retak cuma daerah tadi. Ini kita alternatif mau ke kawasan kita ke, nah ini jalanan pertigaan ini kita ambil kiri. Nama daerahnya saya nggak tahu, Nambok Pojok atau apa gitu jalan. Di sini kita lewatin tol ya, pintu tol. Mau masuk kawasan harus bayar, kalau motor 1.000, mobil 2.000, cuman kita nggak nyiapin uang receh, ya kita nggak usah bayar, santai aja, karena dusunah ini. Ini jalan turunannya lumayan ekstrim ya. Kalau ada mobil kita kasih mobil naik dulu, akhiran kita yang turun. Ntar kita mati guys, sensor TPS nya rusak, jadi gas dia. Oke, ini kita udah sampai di kawasan MM 2001. Tembusnya di jalanan Jalan Aru namanya, itu di pabrik metal JFE. Tuh lihat orang di polisi tidur hajar. Nah ini yang saya maksud tadi, polisi tidur yang kawasan itu gede-gede, cuman nggak mungkin ya kita hajar yang gede kan. Kita pelan ya. Pelan gede gini kan gak mungkin kita hajar nih. Nah jadi kita pelan. Nah gitu. Lihat aja di kadang-kadang kelihatan sih kalau ada truk apa di jalan.
mobil mau ke kanan. Pertigaan ini harus waspada nih. Jadi di pertigaan itu ada orang yang ke arah kanan, kadang-kadang nggak mau arah. Pertigaan itu kita ambil kiri. Jalan Irian 16 ini kita di ujungnya kawasan ya kalau dari arah depan. Ini yang paling belakangnya. Jadi jalanan Aru tadi itu kawasan yang paling lagi kita ambil kanan. Ngantuk bro. Perempatan kita masih lurus di Jalan Irian. Jalan Irian ini kita ambil kiri, perempatan besar yang ada Menara Eiffelnya. Menara Eiffel, Menara Sutet. Nama jalannya jalan apa ya? Pokoknya patokannya kayak apa? Kayak pabrik perusahaan Jepang. Sigra dari mana? Dari Toyota. Ada mobil naik
Ini masih lurus. Kawasan juga ada jalanan rusak. Ada jalan rusak, cuman kalau di MM 2100 itu nggak pernah lama. Ada jalan rusak itu nggak nyampe berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak. Jadi cepat, lebih cepat kerjanya daripada pemerintah Pemda Bekasi ya. Kalau di kawasan itu lebih cepat. Setiap tahun kan kendaraan kan bayar pajak ya, bayar pajak kendaraan. Tiap bulan itu ada aja yang bayar pastikan dalam setahun. Nah itu anggaran itu tuh dipakainya itu nanti di mungkin anggaran di penghujung tahun, kapan lah gitu. Yang ada sistem pemerintahan gimana? Bahwa pemerintahan KDM pajak kendaraan bermotor itu difokuskan buat jalanan. Jadi ya yang pakai jalan, yang bayar yang pakai kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 ya, dipakainya ya buat perbaikan jalan gitu. Jadi efektif banget. Masalah pajak yang lain kayak PPh 21 atau yang lain sih bodo amat ya. Pajak retribusi lain. Nah, dari tadi perempatan ini kita belok kanan. Patokannya di Dor, perusahaan di atau Mayora lah. Mayora. Jangan lupa kalau ada cewek yang bawa motor kasih klakson. Udah cari aman aja udah. Sampai tumpah prosedur itu. Ini mobil mau ke kanan tapi dia badannya di kanan duluan, jadi ngelawan arah. Kurang pintar itu supir. Jalanan yang sekarang di Jalan Kalimantan, kita ini kan ada putar balik. Di jalanan putar balik ini ada jalan yang rusak sudah bertahun-tahun kayaknya sih, dan gak dibener-benerin. Nah ini jalanan jelek ini mungkin gak ada waktu buat benerin. Bukan gak ada uang ya, kalau kawasan pasti ada uang. Atur waktu kapan perbaikan ya. Kita di Jalan Kalimantan, ambil set. Komandan kita ini, komandan kita lebih dulu nyampe. Mut, ojek mut. Kita kesiangan, 7:30 baru nyampe.
cari lahan parkir.